Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba mempresentasikan koneksi antar materi atau kesimpulan dan refleksi pada modul 1.1, yaitu terkait konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya, Tita Tursina Rubianti dari SMKN 4 Garut, CGP Angkatan 11 Kabupaten Garut. Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. PGP atau Pendidikan Guru Penggerak bagi saya sangat membawa dampak positif sebagai aktualisasi diri dan upgrading atau peningkatan, baik itu dari segi pengetahuan, pemahaman, dan bahkan membawa perubahan yang baik bagi saya. Mulai dari memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai tujuan pendidikan, filosofi pendidikan, asas pendidikan, serta budi pekerti, sampai membahas peranan kami sebagai guru ketika belajar di dalam kelas ataupun di luar kelas. Kemudian tentunya seperti yang terlihat pada foto tersebut, menjadi seorang pendidik adalah profesi yang menyenangkan dan harus disenangi. Karena kita sebagai pendidik akan dihadapkan pada penerus tatanan dan peradaban bangsa tentunya. Mereka akan mengembangkan dan mewarnai negeri kita dengan potensi minat dan bakat yang mereka miliki. Menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu adalah menuntun, merupakan suatu alat kemudi dalam mengarahkan kodrat alam yang mereka miliki serta disandingkan dengan kecakapan teknologi yang terbaru, sesuai dengan keterbukaan zaman yang selayaknya untuk menyongsong kemajuan bersama. Selain itu, pada konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara, ada filosofi trilogi pendidikan, bahwa seorang guru harus memiliki kemampuan dasar, yakni menghamba kepada peserta didiknya, memberikan teladan, semangat, dan dorongan, merupakan intisari dari Ingarso Sungtulodo, Ingmadyo Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Makna dari Ingarso Sungtulodo adalah minimal seorang guru harus mempunyai kemampuan atau kompetensi pada 3 aspek. Yang pertama adalah aspek karakter, artinya seorang guru harus mampu memberikan teladan berupa attitude yang baik. Selanjutnya, aspek yang kedua adalah aspek kompetensi, artinya seorang guru harus memberikan teladan pengetahuan sesuai dengan kompetensi atau keahliannya masing-masing. Aspek yang terakhir yaitu aspek life skill. Makna dari Ingmadyo Mangunkarso adalah seorang guru harus memberikan semangat kepada murid-muridnya untuk belajar dengan sungguh-sungguh. Terakhir, yaitu Tuturi Handayani, memberi makna bahwa seorang guru harus memberi dorongan kepada murid-muridnya agar terus belajar. Muncul pertanyaan pada pertanyaan pemantik. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1 ini? Bagi saya sendiri, PGP atau Pendidikan Guru Penggerak adalah sebagai tempat refleksi atau tafakur ya, dalam menilai diri sendiri sebagai seorang guru. Apa kekurangan yang saya miliki sebagai seorang guru dan kompetensi apa yang harus saya punya atau harus saya tingkatkan supaya menjadi seorang guru yang layak. Adapun setelah dianalisis, beberapa kekurangan yang saya miliki sebelum mengikuti PGP ini adalah: yang pertama, saya kurang memahami karakter siswa. Yang kedua, saya sering melakukan proses pembelajaran yang belum 100% berfokus kepada anak didik. Saya sering menggunakan metode dan strategi yang bagus menurut saya, tapi tidak memperhatikan kebutuhan siswa atau pembelajaran seperti apa yang mereka inginkan dan harapkan. Saya juga belum melakukan kesepakatan bersama saat mengawali pembelajaran di kelas. Yang keempat, saya sering memberikan hukuman kepada siswa saat mereka tidak mengerjakan tugas-tugas yang saya berikan. 5. Siswa terlihat pasif dan motivasinya juga rendah dalam proses pembelajaran. 6. Memaksakan ketuntasan target kurikulum dalam satu semester seperti yang saya tuangkan dalam perangkat ajar yang telah saya buat pada awal semester. Pada pertanyaan pemantik lainnya, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Alhamdulillah, saya sangat berterima kasih dan bersyukur kepada pemikiran beliau yang mana telah menuntun kembali saya dengan pemikiran-pemikirannya yang berharga dalam proses pembelajaran yang terarah dan merdeka. Dengan hal itu, saya dapat merefleksikan diri sebagai guru
dan berperan menuntun kodrat anak didik yang sesuai. Dimulai dengan pemikiran bahwa memberikan penilaian yang baik terhadap kodrat anak atau sifat alami anak, sehingga nantinya akan tepat memilih pendekatan apa yang dapat saya lakukan dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, saya memberikan keleluasaan kepada anak didik dalam membuat kesepakatan pembelajaran bersama, menghindari pemberian hukuman pada anak didik agar mereka dapat mengembangkan apa yang mereka miliki tanpa dibebani berbagai aturan yang mengikat dan menakutkan. Menurut Ki Hajar Dewantara juga, bahwa sistem Among dibutuhkan dalam perlakuan guru terhadap anak dan menuntut kesabaran dari seorang guru dalam penerapannya. Pada pertanyaan pemantik lainnya, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Tentunya banyak hal yang dapat saya ambil dari pemikiran Ki Hajar Dewantara untuk dapat saya wujudkan. Di antara lain, yang pertama, mengidentifikasi karakter anak didik. Yang kedua, merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak didik dengan mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman yang mereka miliki, sehingga tercipta pendidikan yang mereka inginkan. Yang ketiga, merancang pembelajaran yang interaktif, nyaman, dan menyenangkan. Yang keempat, menjadi contoh yang baik sebagai kawan, mediator, pendukung, serta penyemangat agar anak didik aman, nyaman dengan kita. Kelima, merancang pembelajaran yang berbasis kearifan lokal. Keenam, menerapkan konsep merdeka belajar yang menumbuhkan profil pelajar Pancasila pada anak didik. Selanjutnya, ketujuh, memberikan kesempatan dan ruang untuk anak didik supaya dapat mengembangkan dirinya dengan berpendapat dan merespon kritik. Selanjutnya, yang kedelapan, pendekatan secara personal agar terjalin hubungan yang baik antara guru dengan anak didik. Sangat menyentuh sekali pemikiran Ki Hajar Dewantara yang berkata bahwa belajar dengan bahagia membuat murid mencintai proses belajar itu sendiri. Jika belajar tidak menjadi beban, maka kreativitas dan kemampuan berpikir kritis murid niscaya akan tumbuh. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Salam guru penggerak.